Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa pada saat ini. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Sampai di detik ini kita boleh merasakan dan menikmati akan kasih dan berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan kepada kita sekalian dan memberitahukan kita kepada anak-anak Tuhan semuanya dimanapun kita berada pada saat ini. Kita harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan apapun keadaan kita. Kita harus bersuka cita di dalam roh dan kebenaran kita di hadapan Tuhan. Jangan kita bersuka cita di dalam dosa ya. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah dikuduskan, disucikan oleh darah penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita pergunakan waktu yang ada, waktu yang singkat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberitahukan kepada kita, janganlah kita takut apabila kita mengalami berbagai-bagai macam pencobaan, berbagai-bagai penderitaan yang harus kita alami di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah suatu bentuk iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa memikul salib. Kita harus bisa melalui setiap hal, setiap apapun yang ada di depan kita, baik itu tantangan, rintangan, masalah, cobaan-cobaan, silih berganti dalam kehidupan kita. Kita harus bisa melewati semuanya itu dan jadilah pemenang di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah mengalami semuanya, segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Saya diproses oleh Tuhan luar biasa melalui penyiksaan, penderitaan, dan air mata. Saya sudah alami semuanya itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya melewati lembah kekelaman, ya, melewati cobaan, pencobaan, penganiayaan, ya, pembunuhan secara halus. Saya sudah alami semuanya ya, Bapak, Ibu. Ya, saya disiksa di tangan dukun itu sudah merupakan pembunuhan. Mereka ingin membunuh saya, tetapi mereka memakai cara yang halus, Bapak, Ibu. Ya, tidak ada manusia yang ditenggelamkan di laut itu bernafas di dalam air laut itu, ya, beberapa menit, ya, itu kalau tidak pingsan hilang nyawa kita ya. Dan saya memang sudah berangkat ya ke alam lain, tetapi Tuhan menghidupkan saya kembali karena memang belum waktunya, belum waktu Tuhan. Ya, kalau memang sudah waktu Tuhan, pasti kita semua akan berpulang ya ke pangkuan Bapa Surgawi. Tetapi belum waktunya Tuhan, masih ada tugas yang harus saya selesaikan sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberikan tugas yang spesial untuk saya, yaitu mempersiapkan umat Tuhan untuk menyongsong mempelai pria itu di awan-awan. Ya, saya mempersiapkan umat Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, bukan dengan tubuh jasmani kita ini, tetapi kita bertemu di udara di dalam roh dan kebenaran. Saya harus mempersiapkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh untuk mau taat, dididik, diajari dengan firman Tuhan, taat dan setia mengikuti Tuhan. Dan walaupun apapun yang terjadi, tidak ada penyangkalan untuk nama Tuhan. Mereka harus menderita, pikul salib di tengah-tengah dunia ini, dan siap bayar harga dengan kehidupan kenyamanan kita. Kita tinggalkan segala kesenangan duniawi kita, dan kita datang untuk melekat erat kepada kuasa dan kasih Tuhan itu.
Karena apa? Mengikut Tuhan itu tidak gampang. Harus ada bayar harga. Di dalam menembus dimensi ilahi itu ada bayar harga, dan Tuhan menguji hati kita Bapak Ibu. Tidak sembarang Tuhan menguji hati kita. Ya. Sampai di mana anak-anaknya ini mengasihi Dia. Sampai di mana mereka ini mau berkorban untuk nama Tuhan yang terindah, yang termulia. Dialah kekasih jiwa kita. Dialah kekasih roh kita. Ya, manakala pasangan dunia kita mengecewakan, menyakiti hati kita, jangan khawatir ibu-ibu. Ya, jangan khawatir, kita mempunyai pasangan roh, pasangan jiwa yang tidak pernah menyakiti kita. Dia senantiasa memberikan cinta, kasih sayangnya kepada kita, menerima kita dengan tulus, menerima kita apa adanya. Ya, banyak saya mengkonseling anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada, ya, dengan masalah yang sama, ya, suaminya berselingkuh, ya, atau istrinya yang berselingkuh, ribet ya Bapak Ibu. Ini saya katakan bahwa kesetiaan itu sangat mahal nilainya. Orang yang takut akan Tuhan itu mahal. Orang yang sudah mengenal dan masuk ke dalam dimensi ilahi itu, yang merasa dosa-dosanya telah ditebus oleh Allah, yang sudah berpaling dari kehidupan lamanya kepada kehidupan yang baru, fokusnya tertuju kepada Tuhan, pandangannya diarahkan kepada Tuhan. Ya, dia tidak melihat ke kiri ataupun ke kanan, dia tidak melihat orang lain lagi, tetapi fokusnya, arah pandangannya itu kepada Tuhan. Itu sangat langka dan mahal Bapak Ibu. Ada kesetiaan, ada ketaatan, ada penyangkalan diri di sana. Tidak dipakai ego lagi, tetapi kepasrahan, ketulusan hati ada di sana semuanya. Makanya langka manusia yang mempunyai rasa setia, itu langka Bapak Ibu. Karena apa? Zaman akhir ini orang tidak akan mengenal lagi norma-norma agama. Ya, berselingkuh, ya, kata sehari-harinya bahugel itu sudah biasa dan sudah lumrah. Itu terjadi banyak di sekeliling kita. Ya, kita tidak tahu apakah pasangan kita, teman kita yang telah melakukan hal tersebut. Itulah mereka yang disebut pengkhianat cinta. Tetapi manakala hati kita tersakiti, sebagai ibu-ibu atau pasangan hidup kita, baik itu para suami atau istri, mari kita datang kepada Tuhan Yesus saja berdoa. Karena kita mempunyai pasangan yang sungguh indah, yang sungguh tampan, yaitu mempelai Kristus. Ya, mempelai pria yaitu pribadi Allah sendiri. Yesus Kristus itu sendiri adalah mempelai jiwa kita, roh kita yang terindah Bapak Ibu. Jadi jangan kita arahkan fokus kita 100%, 1000% ke tengah-tengah dunia ini. Makanya dari kesaksian saya, segala sesuatu yang terjadi terlebih dahulu yang saya sudah lewati, ya beberapa tahun yang lalu, saya tidak mau berfokus kepada dunia ini. Manakala mata saya fokus kepada dunia ini, yang ada adalah air mata dan kekecewaan. Tetapi manakala fokus saya palingkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kekasih jiwa saya, kekasih roh saya, ya, mempelai pria yang tertampan di dunia maupun di akhirat. Dialah pribadi Allah Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah pribadi penuh cinta, kasih, dan damai, yang memberikan ketenangan di hati kita, yang memberikan rasa aman dan nyaman, kedamaian, dan memberikan kehidupan kekal kepada kita anak-anaknya, yang senantiasa mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita, dan kita siap bayar harga untuk hal tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang saya alami itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di hati saya, berlipat-lipat kali ganda, dan itu mempunyai level-level tertentu Bapak Ibu. Saya merasakan sukacita saya di akhir-akhir ini. Tuhan menambah-nambahkan berlipat-lipat kali ganda manakala saya tampil sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini. Karena apa?
Semakin tinggi orang itu, badai akan semakin banyak. Angin semakin banyak, angin-angin pencobaan, godaan-godaan silih berganti Bapak Ibu. Tetapi manakala saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman itu sendiri, Tuhan Yesuslah yang akan memampukan saya. Dan dia menambahkan sukacita saya berlipat-lipat kali ganda. Sebelumnya saya belum merasakan sukacita yang seperti ini. Akhir-akhir ini yang saya rasakan. Ditambah-tambahlah sukacita saya manakala saya lulus sebagai pemenang kehidupan. Dan diproses terus setiap hari di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kita harus melewati berbagai macam cobaan, tantangan. Kita harus turun di lembah air mata. Kita harus turun di lembah kehinaan. Kita harus turun di lembah pencobaan. Kita harus turun di lembah masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Yang berkeluarga, kita turun ke dalam lembah masalah keluarga. Mampukah kita melewati segala sesuatu itu? Kita turun juga di lembah fitnahan orang. Jangan salah, banyak sekali orang-orang di sekeliling saya menfitnah, menjual nama saya Bapak Ibu. Tapi saya hanya diam. Saya diam karena saya tahu Tuhanlah pembela saya. Ya, kalau saya sampai bersuara pasti akan terjadi pertengkaran. Diam dan saya berdoa, Tuhan kiranya Engkau yang akan mengetuk hati orang ini supaya dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Banyak orang yang iri dengki kepada saya. Banyak orang yang benci juga kepada saya. Banyak juga orang yang menghina saya ya Bapak Ibu. Padahal banyak juga yang menyanjung saya. Katanya saya ini cantik, manis. Tetapi banyak juga yang menghina saya Bapak Ibu. Jangan heran, itulah lembah. Lembah yang harus kita turun. Mampukah kita keluar di lembah itu sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan? Prajurit Kristus harus menjadi seorang pemenang. Pemenang tunggal, pemenang di atas pemenang kehidupan. Kita harus menang di atas kebenaran firman Tuhan. Dan jangan kita keluar daripada jalur kebenaran tersebut. Kita harus menyerotinya setiap saat dengan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam jiwa, hati kita, dan roh kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu mendatangkan damai dan sukacita di hati setiap anak-anak Tuhan. Jadi ada maksud dan rencana Tuhan di setiap hal apapun yang kita alami. Kita menderita, kita melalui berbagai banyak hal di dalam kehidupan ini. Saya melalui banyak hal yang Tuhan ajari kepada saya. Dulu saya dikatakan anak mami, anak manja. Tetapi manakala proses Tuhan itu hadir di dalam kehidupan saya, hilang kemanjaan saya, hilang anak mami saya menjadi anak yang mandiri, yang dewasa iman saya di dalam Tuhan. Dan saya semakin mengenal pribadi Tuhan itu melalui firman-Nya. Dan Roh Kudus senantiasa berbicara kepada saya, berkomunikasi di alam roh Bapak Ibu. Mari kita jalin hubungan yang intim, yang tidak ada manusia pun yang tahu. Dan hanya kita dengan Tuhanlah, dengan Allah Roh Kuduslah yang tahu. Kita berbincang-bincang, akrab, intim, jalinlah hubungan yang intim, yang indah dengan alam supranatural, spiritual. Tidak perlu orang tahu, hanya kita sendirilah. Dan kita sendirilah yang akan mendapatkan faedahnya, manfaatnya, bukan orang lain. Kalau kita menjalin hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, banyak rahasia isi hati Tuhan kita bisa mengetahuinya manakala kita ada suatu hubungan yang indah, yang intim dengannya. Tidak mungkin sesuatu atau seseorang bisa mengetahui hati pasangan orang tersebut, orang lain, pasangannya, tanpa dia menjalin suatu hubungan asmara dengan orang tersebut, menjalin hubungan cinta yang intim, yang indah dengan orang tersebut. Begitulah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jalin hubungan kita yang intim, melekat erat dengan kuasa dan kasih Tuhan itu. Maka kita akan dapat mengetahui isi hati Tuhan.
rahasia-rahasia ilahi, pribadi Allah itu sendiri. Kita akan mengetahuinya melalui apa? Melalui rohnya Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran yang akan menyingkapkan pribadi Allah itu, sehingga kita dapat mengenali lebih dekat lagi, dan kita menjalin hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan itu setiap saat, setiap menit, manakala kita beraktivitas, kita memasak, kita menyapu rumah sebagai orang tua, sebagai istri, orang tua, dalam hal kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, baik itu para suami di kantor, di mana, kita selalu ingat akan nama Tuhan. Kita panggil Tuhan Yesus itu di dalam hati kita, roh kita, sehingga kita dapat berbincang-bincang dan kita dapat menikmati hadirat Tuhan itu. Kita merasakan kedamaian, sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, oleh uang, harta, kedudukan, apapun. Kedamaian itu tidak bisa kita beli, karena itu akan datang secara gratis manakala kita telah berjumpa dengan Sang Damai itu sendiri. Siapa Sang Damai itu sendiri? Pribadi yang membawa damai dan sukacita, cinta, yaitu pribadi Yesus Kristus satu-satunya. Dialah Allah, pribadi yang membawa cinta kasih, sukacita di dalam hati kita secara permanen, Bapak Ibu. Jadi kejarlah itu, perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena iman kekristenan kita adalah melalui proses dan penderitaan. Kalau kita tidak melalui proses dan penderitaan itu, jangan kita katakan bahwa kita adalah umat pemenang, kita adalah anak-anak Tuhan keluar sebagai pemenang. Jangan, kita harus terjun dulu di gelanggang pertandingan penderitaan itu, proses itu, baru kita keluar. Kita akan mengatakan, mengklaim kita adalah anak pemenang. Kita adalah prajurit Kristus yang tangguh. Kita adalah umat pemenang. Karena apa? Kita telah melalui proses itu, Bapak Ibu. Kita telah melalui jalan salib itu, penderitaan. Iman Kristen tidak terlepas daripada penderitaan. Karena dari penderitaan itulah maka iman kita bertumbuh. Dari penderitaan itulah kita diproses lebih mengenal Allah. Karena dengan penderitaan, kedagingan kita, hawa nafsu kita akan dikikis. Ego kita semuanya akan hilang, dikikis oleh proses daripada Tuhan itu. Melalui apakah? Penderitaan. Berbagai masalah kita harus hadapi, kita harus jalani. Kita keluar sebagai apa di situ? Sebagai pemenangkah atau sebagai pecundang, pengecut? Kita akan mencari jalan pintas, mencari jalan dunia yang penuh kesenangan ini. Itu sudah dosa, Bapak Ibu. Tetapi marilah kita bertahan di dalam pertandingan iman yang sedang berlangsung bagi diri kita masing-masing anak Tuhan. Hendaklah kita kuat berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan jadilah pemenang di atas pemenang kehidupan ini. Walaupun dunia menghina kita, tetapi kita semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Kejarlah penilaian daripada Allah itu. Jangan kita mengejar penilaian manusia, Bapak Ibu. Jangan. Kita akan menyesal dan kecewa. Karena penilaian manusia itu sia-sia. Karena tanah menilai tanah. Pasti akan salah, Bapak Ibu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Manusia kalau menilai manusia lain, ada pemutaran fakta di situ. Memutar balikan cerita, A jadi Z, Z jadi A. Tetapi manakala kita mencari perkenanan Allah, di situ tidak bisa manusia memutarbalikan fakta, Bapak Ibu. Tidak bisa berbohong, di situ semuanya terbuka. Jadi marilah kejarlah penilaian Allah kepada diri kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus, yang tidak hidup di dalam kepura-puraan, kemunafikan. Ya, jangan kita menjadi anak Tuhan yang munafik, Bapak Ibu. Menjadi anak Tuhan yang penuh dengan sandiwara, berpura-pura. Di banyak orang kita baik. Ya, pada saat tidak ada orang, timbullah serigala kita, serigala berbulu domba. Jangan, Bapak Ibu, itu jahat. Siapa penonton kehidupan kita? Allah sendiri dan para malaikat, sedarilah itu. Dan mata Allah dan para malaikat itu ada di segala tempat. Di terang, di gelap, semuanya ada. Dia memantau kita, kehidupan kita.
gerak-gerik kita, baik kita duduk, berdiri, berjalan, dimanapun. Ya, kita adalah anak-anak ketebusan Allah. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita minta ampun, bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, sehingga kita bisa layak untuk masuk di dalam kerajaan-Nya yang Maha Kudus. Jadi, biarlah kita, anak-anak Tuhan, bisa membayar kedagingan kita, hawa nafsu kita, kesenangan duniawi kita. Bayarlah itu semua. Dengan apa? Dengan penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus hadapi. Itulah salib yang kita pikul. Ada penyangkalan diri di sana. Kita tidak bawa ego kita tidak bawa status kita tidak bawa harta kita, Bapak Ibu. Tetapi yang kita bawa adalah hati kita di hadapan Tuhan. Itulah proses daripada Tuhan. Pengujian daripada Tuhan itu kita hanya membawa hati kita. Ini aku Tuhan, hamba-Mu. Selidiki hatiku dan proseslah hidupku agar aku senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan aku untuk masuk di dalam kerajaan surgawi-Mu, sehingga hidupku, hatiku ada tetap hidup di hadapan Tuhan. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bukan hanya saja di sekeliling kita, tetapi di tengah-tengah dunia ini mencakup skala yang besar. Orang bisa melihat Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Yesus Kristus hidup di dalam diri kita. Firman itu hidup di dalam pribadi kita. Menjadi terang, menjadi penerang di setiap langkah kita selama kita masih berjalan di tengah-tengah dunia ini. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya sebagai pembaca, tetapi marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan, pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Bukan pelaku yang munafik, tetapi pelaku yang tulus, pelaku yang senantiasa mengasihi Allah dengan segenap akal budinya, segenap jiwanya, segenap hatinya, dan dengan segenap apapun yang dimilikinya. Dia mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari nama, mencari panggung kita di tengah-tengah dunia ini. Sia-sialah pekerjaan kita kalau kita ingin mencari nama dan panggung. Apalagi kita ingin mencari mamon, maka sia-sialah pelayanan kita akan terbakar, Bapak Ibu. Tetapi marilah kita mencari perkenanan Tuhan itu terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaannya dan kesudahannya. Apa isi hati Tuhan? Kita cari tahu dulu semuanya, maka Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepada kita. Baik berkat-berkat jasmani ataupun berkat-berkat rohani. Tuhan akan melimpahkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita dapat menghadapi keadaan dunia ini di masa-masa kesusahan, kesukaran ini. Kita akan melewati semuanya ini. Yakinlah ada kuasa dan tangan Tuhan itu selalu menyertai kita. Karena kita sudah berada di depan pintu gerbang 66 ini. Dan kita mulai berjalan di dalam pemerintahan, satu pemerintahan damai ini menurut versi dunia. Maka berhati-hati kita, berjaga-jagalah kita senantiasa di dalam roh dan kebenaran. Dan pakailah hikmat Allah itu di dalam setiap diri kita masing-masing. Karena apa? Yang menentukan keselamatan adalah diri kita masing-masing, hati kita. Keputusan ada di tangan kita, di tangan diri kita masing-masing. Tidak ada pemaksaan, tidak ada apapun dari kesadaran diri kita. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, saya mau berpesan, mari kita gunakan hikmat Allah yang ada di dalam diri kita untuk menghadapi zaman akhir ini. Zaman di penghujung waktu ini, kita gunakan hikmat daripada Allah. Bukan hikmat duniawi, tetapi hikmat daripada Allah. Baiklah kita senantiasa mempersiapkan diri kita masing-masing menjadi mempelai yang indah, bercahaya, kudus, dan benar di hadapan Tuhan.
jadilah penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena hanya penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu yang akan dilihat oleh Allah. Tetapi manakala kita anak-anak Tuhan hanya menjadi penyembah-penyembah di dalam dunia nyata, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan keberdosaan kita tidak bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak mengenali kita sebagai anak-anaknya. Walaupun kita rajin ke gereja, tetapi juga rajin berbuat dosa, kita tidak minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan, sama saja dengan bohong. Anda mempermainkan Tuhan, Anda suam-suam kuku. Allah Roh Kudus itu telah menegur, jangan berbuat dosa, jangan. Sudah ditegur di hatimu, tetapi engkau mengeraskan hati, engkau bebal, engkau mengeraskan hati, maka Roh Kudus itu akan berduka. Itulah yang dikatakan, Anda telah menghujat Roh Kudus, tidak mau mendengarkan suara kebenaran itu di dalam hati nurani Anda. Anda telah menghujat Roh Kudus itu, pekerjaan Roh itu yang senantiasa mengingatkan kepada kita setiap anak-anak Tuhan, jangan berbuat dosa, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu lakukan ini. Tetapi kita mengeraskan hati kita lebih mementingkan keinginan hawa nafsu kita, kedagingan kita menuruti hawa nafsu kita, kedagingan kita. Itu karena kekerasan hati Anda sendiri, hati manusia itu sendiri, sehingga membawa kepada kebinasaan yang kekal. Bertobatlah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sekarang, dan ambil langkah yang sungguh-sungguh, karena kita telah berada di penghujung waktu pada saat ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita kuat, maka berpuasalah kita berhari-hari. Kita harus bisa siap membayar harga kedagingan kita, keegoisan kita, keangkuhan diri kita. Segala hal apapun kita harus tanggalkan itu di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan memakai itu kalau menghadap Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita masih memakai itu embel-embel kita di dunia, maka kita akan mendapati berjumpa dengan si Lucifer yang sombong dan angkuh itu. Kalau kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati kita, maka kita akan tembus di dalam dimensi spiritual itu, Bapak Ibu. Tetapi manakala kita datang kepada Tuhan dengan keangkuhan hati kita, maka yang akan sambut adalah di kerajaan setan yang pertama di angkasa ini. Banyak kerajaan setan hitam berlapis-lapis. Anda akan disambut oleh Lucifer, dan doa Anda, keluhan-keluhan Anda akan dijawab olehnya, bukan Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, kita perlengkapi roh kita dengan perlengkapan senjata Allah. Kita berperang dengan roh-roh jahat iblis di udara, dan kita senantiasa mengasihi sesama kita manusia, walaupun mereka senantiasa menyakiti hati kita. Tetap kita harus lempar pengampunan itu cepat, 70 kali 7 kali 7 tanpa batas. Dan kita harus mengampuni mereka dengan ketulusan hati kita, dan kita harus ada hati belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Mereka lagi dipakai setan tanpa mereka sadari. Tubuh mereka, mulut mereka, mata mereka, semuanya lagi dipakai setan. Jadi kita harus mendoakan anak-anak Tuhan, umat manusia yang tubuhnya itu masih dikendalikan oleh setan. Itu kalau tubuhnya masih dikendalikan oleh setan, itu yang keluar adalah menyakiti hati sesamanya setiap hari. Terlebih dia menyakiti hati Tuhan. Manakala orang lain tidak lihat, segala dosa hal apapun dia akan buat. Mari kita harus hidup kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Manakala kita masih bermain-main dengan dosa, segeralah kita tinggalkan dosa-dosa itu, dan kita berpaling kepada jalan Tuhan, jalan kehidupan yang kekal. Kita harus mempersiapkan jalan kehidupan kita yang kekal, yaitu apa? Melalui proses kehidupan ini dengan apa? Dengan penderitaan. Ya, sehingga apa? Kita dapat bisa menolong sesama kita di dalam penderitaan mereka. Kita bisa merasakan, karena apa? Kita telah melalui jalan itu. Ya, kalau kita belum Tuhan izinkan melalui jalan tersebut, kita tidak akan bisa merasakan penderitaan orang lain. Tetapi jikalau Tuhan telah mengizinkan jalan penderitaan air mata itu terjadi di dalam
diri saya dan Anda, maka kita akan lebih empati, lebih bersimpati, lebih merasakan penderitaan orang lain itu. Karena apa? Karena kita telah melalui segala sesuatunya di jalan itu. Kita telah melalui, untuk itu kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya, kita lebih peka, lebih empati kepada mereka. Baik mereka dalam masalah, kita juga sudah melalui hal tersebut. Makanya saya katakan bahwa saya tidak kaget. Hidup di dalam berkelimpahan, saya sudah alami. Hidup di dalam kesusahan, saya juga sudah alami, Bapak Ibu. Semuanya Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak kaget, baik hidup di dalam kelimpahan ataupun kekurangan, semuanya saya mensyukurinya. Semuanya saya bersyukur, saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik di dalam kehidupan saya. Segala sesuatu yang Tuhan proses untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita yang luar biasa kepada saya. Dan saya siap menjadi saksimu di mana Engkau pakai, di mana Engkau kehendaki, di belahan dunia ini, di belahan manapun, saya siap menjadi saksi Tuhan. Ya, diundang di channel-channel untuk bersaksi. Ya, saya siap untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu terjadi nyata dan real saya alami. Dan karunia-karunia penglihatan yang saya alami, semuanya terjadi ya dan amin di tengah-tengah dunia ini. Karena saya mendapat langsung daripada Sang Ilahi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan saya berdiri teguh, tidak goyang kaki saya. Karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang ada di depan saya dan para malaikatnya yang menjaga saya. Dan telah banyak orang melihat itu dan menyaksikan itu selama saya berada di Kota Palu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dan sampai pada saat ini di Kota Jogja juga, ya, orang memanggil saya untuk mengusir-usir setan. Saya siap untuk datangi mereka. Ya, saya tidak memandang agama, tidak memandang interdenominasi gereja. Pelayanan saya kepada manusia, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang lihat adalah hati kita. Roh kita sangat berharga, bernilai di hadapan Allah. Untuk itu saya tidak memakai interdenominasi gereja, agama, semuanya. Mana yang mau dididik dengan firman Tuhan, yang mau bertobat, yang taat dan setia, menjadi mempelai Kristus untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Ayo monggo kita bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita siap menyongsong Tuhan di awan-awan itu, mendirikan umat Tuhan menjadi penyembah Allah yang hidup, yang benar di dalam kekudusan Allah itu sendiri. Karena Allah telah menebus dosa kita, telah menyucikan kita dari segala pemberontakan kita, dari segala kenajisan hidup kita, dari segala pakaian kotor kita telah buang, kita telah gantikan dengan pakaian yang putih bersih, kain lenan halus itu kita pakai di dalam tubuh roh kita. Kita siap menyambut Tuhan Yesus itu, menyongsong Dia di awan-awan. Manakala Tuhan datang seperti pencuri, tidak ada satu pun manusia yang tahu manakala waktu dan hari itu tiba. Kita telah siap dan pelita iman kita tetap bernyala, dan kita tahu manakala mempelai itu datang, ketika tiupan sangkakala itu berbunyi, kita telah siap menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih, mari siapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Siapkan hati kita yang terindah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Baik itu berkat rohani ataupun berkat jasmani. Haleluya. 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 Amin.